Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, anak gaul tapi tetap sopan pada orang tua. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film drama komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2009. Meski jadul, tapi film ini sukses merebut hati kalangan anak muda yang suka dengan kebebasan dan tak suka diatur-atur. Dikisahkan, 4 anak muda pang yang ingin pergi ke Jakarta demi mengutarakan cinta kepada pujaan hatinya yang akan menikah dengan laki-laki lain. Namun, dalam perjalanan menuju Jakarta mereka harus melewati banyak rintangan. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita semongko. Yuk, mari kita monggo. Film ini diawali dengan 2 anak pang yang sedang berlari di tengah pemakaman. Mereka bernama Yoji dan Almira yang sedang mencari teman mereka Mojo yang bekerja sebagai tukang gali kubur. Setelah menemukan Mojo, Almira memberitahu bahwa Arok teman mereka ingin bunuh diri. Tanpa berlama-lama lagi mereka langsung bergegas menuju tempat di mana Arok ingin mengakhiri hidupnya. Run. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang anak pang yang tak lain adalah Arok teman mereka bertiga. Terlihat Arok yang sedang berada di atas gedung nekat ingin bunuh diri setelah mendapat undangan pernikahan dari Maya yang merupakan pujaan hatinya. Arok mengingat akan kenangan masa lalunya ketika bersama Maya yang sedang berkunjung ke kota Malang. Arok merasa menyesal belum mengutarakan isi hatinya kepada Maya waktu itu. Sesampainya Mojo, Yoji, Almira di gedung Departemen Agama tempat Arok ingin bunuh diri, terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul karena aksi nekat Arok yang mengundang banyak perhatian. Mereka semua panik dan berusaha membujuk Arok agar mengurungkan niatnya. Hingga polisi datang, tak ada satupun yang berhasil membujuk Arok untuk mengurungkan niatnya, termasuk Mojo dan kawan-kawan. Saat Arok hendak loncat dari gedung tersebut, Arok menjatuhkan surat undangan pernikahan yang dipegangnya. Almira dengan cepat mengambil surat undangan tersebut dan mengatakan kepada Arok bahwa Maya sebenarnya juga mencintainya. Perkataan Almira seketika membuat Arok sadar dan mengurungkan niatnya. Kemudian saat 3 sapam yang berada di belakang hendak meloncat untuk menangkap Arok, tiba-tiba Arok turun dari pagar gedung tersebut, yang membuat salah satu sapam bergelantungan di atas gedung dan membuat semua orang panik. Untunglah mereka sudah mengikatkan tali di tubuh mereka sehingga tidak terjatuh. Arok yang merasa bersalah akhirnya membantu sapam tersebut dengan mengikat tali pada sebuah besi yang terdapat pada pagar gedung. Setelah itu bergegas pergi meninggalkan mereka. Kemudian Arok dan kawan-kawan berkumpul di sebelah stasiun tempat mereka biasa nongkrong. Di situ Almira kembali meyakinkan Arok bahwa Maya sebenarnya juga mencintainya, meski Maya tidak pernah mengatakannya. Mereka bertiga membujuk Arok agar berani mengungkapkan perasaannya kepada Maya. Akhirnya Arok dan ketiga temannya memutuskan pergi ke Jakarta untuk menemui Maya. Sebagai seorang anak pang yang baik hati, sebelum berangkat ke Jakarta tak lupa mereka berpamitan dan meminta restu kepada Ibu Mojo yang sedang berada di pemakaman. Setelah mendapat izin dari Ibu Mojo, mereka bergegas menuju terminal untuk mencari tumpangan. Sesampainya di terminal, Mojo meminta izin kepada sopir truk untuk ikut naik menumpang ke arah Jogja. Lalu mereka bergegas naik ke truk tersebut karena Arok sudah tak sabar lagi ingin segera bertemu dengan Maya. Namun sialnya, alih-alih pergi ke Jogja, mereka malah salah menaiki truk ke arah Gunung Bromo. Hal tersebut membuat Arok dan yang lain marah kepada Mojo. Kemudian, malam hari di tengah dinginnya udara pegunungan Bromo, terpaksa mereka lewatkan dengan membuat api unggun dan tidur di emperan toko. Pagi harinya, datang ibu pemilik toko yang membangunkan mereka karena tokonya akan dibuka.
Mereka berempat membantu pemilik toko untuk bersih-bersih. Ketika sedang bersih-bersih, Aro melihat cincin yang berada di dalam etalase. Kemudian terbesit di pikirannya ingin memberikan cincin sebagai tanda cintanya kepada Maya. Jurus anak jalanan ketika sedang kepepet pun dikeluarkan. Singkat cerita, mereka bertemu dua anak pang yang tajir kemudian menumpang jeep menuju ke arah Blitar. Sesampainya di Blitar, Mojo yang memiliki jiwa nasionalis dan mengagumi sosok Bung Karno menyempatkan waktu untuk berziarah sebentar ke makam Bung Karno. Di depan makam Bung Karno, Mojo mengutarakan kekagumannya dan mendeklarasikan teks proklamasi yang dideklarasikan Bung Karno pada hari kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai berziarah, mereka menumpang mobil rusak yang diderek ke arah kota Cepu. Di dalam mobil di tengah perjalanan, mereka berdebat mengenai masalah anti kemapanan, sesuai semboyan anak jalanan, mencukupi kebutuhan sendiri dengan cara kita sendiri. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka melihat seorang penjual sate Madura yang sedang mangkal. Karena merasa lapar, tapi tidak memiliki uang yang cukup, jurus konyol anak jalanan pun dilakukan. Mereka memalak si tukang sate dengan harga yang murah. Namun sialnya, si tukang sate ternyata memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Dengan senjata andalannya celurit, si tukang sate memamerkan keahlian ilmu kanuragannya, yang membuat Arok dan kawan-kawan akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. Untungnya, Arok mengatakan kalau dia belum sempat mengutarakan cinta kepada Maya pujaan hatinya. Karena rasa iba dan atas dasar kesamaan nasib cintanya, si tukang sate akhirnya memaafkan dan memberikan sate kepada mereka dengan syarat membakar sate itu sendiri. Setelah mereka selesai makan, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Semarang dengan menaiki bus. Di tengah perjalanan menjelang pagi, perut Yoji mules akibat sate yang dimakan semalam. Jurus konyol anak jalanan pun dilakukan. Arok dan Mojo membantu Yoji buang air besar dari jendela bus. Tetapi sialnya, kotorannya malah mengenai mobil di belakangnya yang ternyata dikemudikan oleh anggota TNI. Sebagai hukuman, Arok Mojo dihukum push up, sementara Almira disuruh membersihkan kotoran yang bercokol di kaca mobil, sedangkan Yoji menuntaskan buang hajatnya di pinggir selokan. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka di pemukiman Tionghoa di pinggir pantai. Saat Mojo sedang mencari sisa makanan di tong sampah, tak sengaja Mojo melihat poster bergambar Yoji yang sedang berpose dengan menggunakan baju basket. Mojo pun tertawa karena merasa pose yang Yoji lakukan itu konyol, sehingga membuat Arok dan Almira ikut tertawa dibuatnya. Setelah itu, mereka menumpang truk pengangkut tepung terigu ke kota Semarang. Di setiap perjalanan mereka selalu ada aksi konyol dan perdebatan yang mengundang gelak tawa, yang membuat mereka seolah lupa akan beban hidup di dunia. Sesampainya mereka di Semarang, mereka turun di suatu tempat yang sedang dilanda banjir. Terpaksa Arok, Mojo, dan Yoji berjalan sambil memotong Almira yang tidak mungkin menanggalkan pakaiannya karena dia seorang wanita. Akhirnya mereka semua tercebur ke air karena Yoji merasa ada yang lewat di kakinya. Di malam harinya, mereka menanggalkan semua pakaian yang basah dan mengiringkannya dengan api unggun di sebuah rumah kosong tak berpenghuni. Karena kejadian sore tadi, kaki Mojo pun terluka. Di pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menumpang kereta api barang menuju ke Notok Banyumas. Selama dalam perjalanan, seperti biasa ada aja obrolan dan aksi konyol yang mengundang ketawa. Om-om yang membuat ketika temannya tertawa dan meledeknya. Tibanya mereka di stasiun Notok Banyumas, mereka menumpang mobil ambulans yang akan menuju ke Cirebon. Dalam perjalanan kali ini diwarnai dengan sopir yang mengantuk,
sehingga membuat laju mobil tak terkendali. Mereka pun ketakutan. Singkat cerita, mereka sampai di Cirebon. Kemudian karena nggak punya uang dan perut keroncongan, Yoji dan Almira mengamen di jalanan dengan berjoget dan bernyanyi dangdut. Arok dan Mojo awalnya tidak mau ikut karena malu ketahuan oleh anak pang lainnya. Tetapi demi perut akhirnya mereka turut pula mengamen dan berjoget dangdut. Karena asik unik mereka, akhirnya mereka dapat uang banyak dan membeli nasi bungkus. Seusai makan nasi bungkus, Almira yang baru saja dari toilet panik karena dia datang bulan. Kemudian mereka berempat segera datang ke sebuah warung untuk mengecer pembalut. Namun karena pembalut tidak bisa diecer, si pemilik warung marah karena Arok merobek salah satu bungkusan. Karena merasa kesal, Arok berbisik kepada Mojo untuk mengeluarkan jurus jalanan mereka dengan membawa lari pembalut tersebut. Tetapi sebelum jurus itu dikeluarkan, ternyata si pemilik warung mendengar pembicaraan mereka dengan bahasa Jawa dan logat Malang. Karena si pemilik warung juga berasal dari kota Malang, akhirnya dia memberikannya dengan ikhlas tanpa harus membayar. Di malam harinya, Arok dan kawan-kawan hendak meneruskan perjalanan menuju Jakarta. Tetapi ternyata Mojo tampak lemah dan lesu. Setelah diperiksa, ternyata luka di kakinya Mojo sudah terinfeksi kuman tetanus. Lalu mereka berinisiatif membawa Mojo ke klinik terdekat. Namun mereka ditolak lantaran mereka tidak memiliki uang untuk membayar. Sambil mengeluarkan sumpah serapah, Arok putus asa dan hendak pulang ke kota Malang. Karena percuma saja membawa serta Mojo yang sedang sekarat ke Jakarta. Dengan terbata-bata Mojo berkata kepada mereka jangan pulang ke Malang, karena akan sia-sia saja bila dirinya kelak mati sahabatnya gagal meraih keinginannya. Akhirnya Arok dan Yoji berinisiatif menculik dokter klinik tersebut dan memintanya mengobati kaki Mojo. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di stasiun Jatinegara, Jakarta. Memasuki jalanan yang padat, Arok menunjukkan cincin yang dicurinya dari toko di Gunung Bromo untuk diserahkan kepada Maya. Ketika sahabatnya marah karena semestinya cincin itu bisa dijual untuk mengobati Mojo sebelumnya. Mojo yang emosi kemudian menonjok Arok dan tanpa sengaja menubruk pemilik toko yang sedang membawa minuman. Dan sialnya, minuman itu tumpah di punggung preman di wilayah tersebut yang bernama Leo. Leo yang arogan dan sok jagoan kemudian mengajar Arok yang membuat Arok jatuh terkapar. Apesnya, mereka berempat tak sempat melarikan diri dan akhirnya mereka masuk penjara. Atas bujukan Almira, Yoji menghubungi Tante Rosa yang dahulu menjadikannya seorang model kalender. Lalu Tante Rosa mengeluarkan keempat anak pang itu dengan memberi jaminan. Pak, mereka saya jamin. Setelah mereka keluar dari penjara, mereka segera pergi ke tempat di mana Maya akan melangsungkan pernikahan. Di tengah jalan, Arok melihat Leo sedang berada di warung bersama anak buahnya. Arok kemudian keluar dari mobil untuk meminta Leo agar memberikan cincinnya. Namun Leo menolaknya. Jurus pamungkasan jalanan pun akhirnya dikeluarkan. Tonjok dan kemudian lari. Run. Leo dan kawan-kawan yang tak terima dengan perlakuan mereka lalu kemudian mengejarnya dan mencegat mereka berlima di sebuah perkampungan. Apesnya, mereka terpojok di antara para preman yang mencegatnya. Dalam kondisi terjepit, mereka pun berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian, datang Ekai dan anak pang lainnya yang kebetulan sedang menghadiri undangan pernikahan Maya yang akan dilaksanakan hari itu. Ekai menyuruh agar Arok dan Leo menyelesaikan masalahnya sendiri menggunakan tangan kosong. Dan terjadilah duel seru antara Arok dan Leo yang disaksikan banyak orang yang mengelilinginya. Saat Arok jatuh terkapar bersimbah darah, tiba-tiba datang Maya yang memberikan semangat kepada Arok.
Kemudian, Aro terbakar semangatnya dan bertubi-tubi mengajar Leo sampai babak belur. Akhirnya, Aro mendapatkan cincinnya kemudian memasangnya ke jari Maya dan menyatakan cinta yang selama ini dia pendam. Dan ternyata Maya juga mencintai Aro. Namun secara tiba-tiba, datang Andra pacar Maya yang ingin menikah dengannya hari itu. Andra bertanya kepada Maya, pilih dia atau dirinya. Dan Maya kemudian memilih Aro. Aku mencintai Aro. Konyolnya, hal ini malah membuat Andra bersyukur karena sebenarnya dirinya belum siap untuk menikah. Bersamaan dengan itu, Yoji menyatakan cintanya kepada Almira. Oke guys, terima kasih banyak telah menyimak film ini sampai selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tidak semua anak jalanan memiliki sifat yang berandalan dan tak memikirkan masa depan. Kadang karena keadaan dan tekanan dari orang-orang terdekat kita yang menjadikan mereka memilih untuk mengambil jalan dengan cara mereka sendiri.